Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azhari-Nisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan status Gunung Ruang kembali dinaikkan menjadi level 4 atau awas. Tak hanya itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi juga telah memperluas jarak rekomendasi Gunung Ruang yang sebelumnya hanya 6 km kini menjadi 7 km. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut terhitung hari ini status Gunung Ruang sudah kembali dinaikkan menjadi level 4. Dengan dinaikannya status menjadi level 4, maka adanya daerah-daerah yang harus dikosongkan dan tidak diperbolehkan adanya aktivitas. Tak hanya itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi juga telah memperluas jarak rekomendasi Gunung Ruang yang sebelumnya hanya 6 km kini menjadi 7 km. Perluasan jarak rekomendasi itu dilakukan akibat aktivitas vulkanik yang terjadi berupa awan panas, lontaran bebatuan, dan kolom abu setinggi 5 km pada pukul 8.35 waktu Indonesia Tengah. Gunung Ruang memiliki ketinggian puncak 725 meter di atas permukaan laut dan sekaligus membentuk satu pulau tersendiri yang terpisah dengan pulau lainnya. Terdapat dua perkampungan yang berada di Pulau Ruang, yakni Kampung Limpatehe dan Pumpente. Sementara itu, seluruh penduduk kedua kampung tersebut sudah dievakuasi ke tempat aman agar terhindar dari bahaya erupsi dan awan panas. Untuk status level 4 ini, 2 minggu yang lalu kita ketahui bahwa jarak radius dari puncak gunung yang harus dikosongkan, artinya masyarakat harus dievakuasi, itu 6 km. Akan tetapi berdasarkan evaluasi dari aktivitas dan dampak dari erupsi Gunung Api Ruang dini hari tadi hingga pagi hari tadi masih terjadi erupsi yang lontaran batu pijarnya mencapai titik posko pengungsian di Desa Apengsala di utara Pulau Tagulandang. Sebelumnya pada erupsi 2 minggu yang lalu, daerah titik pengungsian utama ini tidak terdampak oleh lontaran batu pijar. Akan tetapi pada erupsi kali ini itu terdampak lontaran batu pijar sehingga PVMBG menaikkan atau memperluas radius dari puncak gunung yang harus dikosongkan oleh masyarakat menjadi 7 km. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Komunikasi dan Informatika mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan CEO Microsoft di Istana Merdeka. Pertemuan tersebut membahas kerjasama dan investasi Microsoft di Indonesia. Presiden Joko Widodo menerima delegasi Microsoft di Istana Presiden Jakarta. Pertemuan tersebut membahas kerjasama Microsoft dan pemerintah Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Selain itu, Budi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga membahas mengenai pengembangan teknologi AI dalam bidang pertanian dan perikanan di Indonesia. Budi menyebut Presiden Jokowi terus mendukung kerjasama antara Microsoft dengan pemerintah Indonesia. Komitmen ini menurut saya angin segar ya buat Indonesia setelah sebelumnya kunjungan Apple, ini Microsoft ini luar biasa. Jadi Indonesia ini betul-betul sangat menjadi menjadi magnet untuk banyak didatangi oleh global player, pemain-pemain global untuk terus sama-sama mendukung perkembangan kemajuan teknologi digital di masa-masa depan. Presiden Joko Widodo berharap Indonesia memiliki pusat penelitian dan pengembangan Microsoft yang serupa dengan Asia Pasifik untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam pengembangan Smart City di IKN. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo merespon ini dengan menawarkan sejumlah lokasi potensial termasuk Bali dan Ibu Kota Nusantara. Nah, soal tempat tadi sudah disampaikan, Pak Presiden juga sudah dan Pak Luhut sudah menyampaikan silakan mau di Bali atau di IKN. Karena IKN ini penting
Terutama juga Pak Presiden meminta kepada Microsoft untuk membantu Smart City di IKN. Terakhir, CEO Microsoft dijadwalkan akan menyampaikan komitmennya terhadap pengembangan bisnis Microsoft dan investasi teknologi di Indonesia dalam Microsoft Build AI Day di Jakarta Convention Center. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mendorong pembangunan ekonomi digital yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Upaya tersebut diikuti dengan pengembangan program Smart City dan pembangunan pusat data hijau. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya membangun ekonomi digital yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui pengembangan program Smart City dan pembangunan pusat data hijau. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dalam acara Green Impact Day menjelaskan bahwa pengembangan program Smart City diterapkan berdasarkan atas 6 pilar utama, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Living, Smart Economy, Smart Society, dan Smart Environment. Terkait dengan upaya pembangunan pusat data hijau direncanakan akan mendapatkan sertifikasi bangunan gedung hijau dan sertifikasi platinum dari Green Building Council Indonesia. Meskipun masih ada kendala yang harus dihadapi seperti kesenjangan infrastruktur digital hingga biaya adopsi teknologi hijau yang masih tinggi, Menkominfo menekankan inisiatif infrastruktur hijau harus tetap berjalan untuk mendorong keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan di masa mendatang. Tentunya saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini dengan harapan inisiatif serupa yang mendorong perlindungan lingkungan dapat terus berlangsung demi bumi yang kita cintai bersama ini. Pemirsa, guna mengembangkan dan meningkatkan daya saing industri, Kementerian Perindustrian memfasilitasi sertifikasi industri hijau kepada 70 perusahaan yang ingin menerapkan industri hijau. Hal tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan kinerja sistem produksi agar efisien dan lebih ramah lingkungan. Kementerian Perindustrian menggelar Forum Komunikasi Industri Hijau tingkat provinsi di Surabaya, Jawa Timur pada 29 hingga 30 April 2024. Acara yang diikuti oleh 100 peserta tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya transformasi industri hijau di Indonesia, serta meningkatkan pemahaman terkait kebijakan pengembangan industri hijau oleh sebuah pemangku kepentingan khususnya di lingkungan pemerintah daerah provinsi. Sementara itu, guna meningkatkan daya saing industri nasional, Kementerian Perindustrian mendorong perusahaan industri untuk menerapkan prinsip-prinsip industri hijau. Penerapan industri hijau menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kinerja sistem produksi agar efisien dan ramah lingkungan. Dengan menerapkan industri hijau, maka banyak dampak positif yang dapat dirasakan, antara lain penghematan energi, penghematan air, dan penurunan emisi gas rumah kaca. Untuk itu, dalam acara forum komunikasi tersebut, Kemenperin juga memberikan program fasilitasi sertifikasi standar industri hijau kepada perusahaan yang ingin menerapkan industri hijau. Pada program sertifikasi SIH tahun 2024, Kemenperin menargetkan sebanyak 70 perusahaan dapat difasilitasi untuk bisa menjadi industri hijau. Program fasilitasi sertifikasi standar industri hijau dapat berupa pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia industri dalam penerapan industri hijau. Kami sekaligus meluncing program fasilitasi sertifikasi standar industri hijau tahun 2024. Kegiatan ini juga kami lakukan setiap tahun, dan tahun ini kami menargetkan 70 perusahaan dapat kami fasilitasi untuk melakukan sertifikasi standar industri hijau. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.